setelah mengenal, apabila kita mengatakan mengenal, tapi kenapa? Kalau mengenal, berarti masih kita. Nah, itu maksudnya. Ini maka dikatakan oleh siapa? Oleh saya Siti Jenar. Ditanya siapa kau, aku tidak tahu siapa aku. Ah, ya kan? Karena ya seperti ini lari, tidak mungkin kita ya, kalau sudah tahu seperti kita berempat ini, pernah tidak lagi kita menyebut nama kita? Hah? Pernah tidak lagi kita menyadari kita ini aku Mengajung, aku Iwan? Ah, kalau sehari-hari tidak sebut-sebut, kalau tidak tersebut lagi, ya sudahlah, Nuri ini ada nih, pikiran itu. Tidak lagi, aku ini Nuri, aku ini Iwan. Kecuali diperbang. Nah, aku ini Ilham, ya kan? Nah, itu disebut. Artinya apa? Kalau sudah mengenal, artinya tidak mengenal. Maksudnya itu tadi, kalau sudah mengenal, ya otomatis lah berjalan dewek. Tuh. Kalau masih menyadari, ini gerak. Aku belum. No, kami jogging kan rumah kan. Kamu ini kan Terus. kalau ke jogging itu mikir baik, macam ngomong hati kita tuh dia ingat Allah. Supaya lebih bosan kan. Iya. Kan diawali dengan kata zikir. Zikir itu kan mengingat. Zikirullah, mengingat Allah. Kalau kita tidak tahu dikaji ini, tidak duduk dikaji ini, tes lah, kamu mengingat Allah itu mengingat apanya? Kalau bisa, ya dong, mengingat apanya kamu mengingat Allah itu? Kalau kita duduk dikaji ini, kita tahu bukan mengingat ini dalam kurung kesadaran, menyadari, ya dong, menyadari. Nah, kita ini rahasia Allah, diri Allah, keberadaan Allah itu kita sadari. Nyatanya mana? Ini geraknya mana? Nyata ini mendengarnya. Nah, jadi kita dalam diri dewe, berkata nih. Maka aku ngomongkan, tidak nyata bagiku Allah itu, ku kafir ke diri aku. Nah. Mana lagi? Lah banyak ayatnya jelaskan kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri kenapa tidak kamu lihat? Wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat nadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemanapun kamu berada di situ aku. Apalagi? Kurang apa lagi? Tinggal kita baik. Nafsu manusianya, nafsu makhluknya ini masih kuat cokol. Itulah. Nah, kata guru kami dulu tuh, hilangkan pandang pada alam. Kalau istilah dia ini, hilangkan pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri, asokkan pandang pada tauhid. Tiga itulah kata kunci. Hilangkan pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri, asokkan pandang pada tauhid. Apa itu tauhid? Itu kan? Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Hidup Allah, hidup aku, hidup Allah selama-lamanya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah selama-lamanya. Kuasa Allah, kuasa aku, kuasa Allah selama-lamanya. Kehendak Allah, kehendak aku, kehendak Allah selama-lamanya. Pendengar Allah, pendengar aku, pendengar Allah selama-lamanya. Penglihat Allah, penglihat aku, penglihat Allah selama-lamanya. Kata Allah, kata aku, kata Allah selama-lamanya. Tidak ada lagi dari itu. Inilah hayyul alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakallimun illallah.
itu tauhid, asal kepada tauhid. Nah, itulah kuncinya. Nah kita ini alam masih berkucak. Itu. Bagaimana alim mau berdiri sendiri? Kalau istilah bahasa tauhid. Bukti alim berdiri sendiri itu dikatakan alim berdiri sendiri semata-mata Allah artinya. Ya, apabila di laut tidak berombak, di alam tidak berhujan. Artinya apa? Tidak ada lagi pengaruh. Nah, menghilangkan pandang pada alam ini yang susah. Kalau melenyapkan pandang pada diri masih mudah. Percayalah. Tidak kita akui baik itu nih, lenyap. Artinya kita mengakui baik kan? Yang kita akui. Hilangkan pandang pada alam itu, arti itu yang ada hanya Allah. Maksudnya kan itu Jing. Bukan itu mah. Hilangkan pandang pada alam itu kan akal pikiran. Pikiran dan pikiran, akal dan pikiran kita ini, perasaan dan pikiran kita ini pengaruh terhadap alam ini. Nah, ya, tentang kemewahan, kira-kira itu. Hilangkan pandang pada alam kan? Kira-kira uang punya mobil 3, tidak anu kan? Tidak pengaruh. Kita merasa Iya. terimpasan. Tidak kita pikiri itu. Nah, bahasa budak Minari emang gua pikiri. Ya kan? Nah ini sulit menghilangkan pandang pada alam ini. Sulitnya kalau melenyapkan pandang pada diri itu tadi duduk dalam kamar, ya kan? Tafakur, rasakan rasa Allah baik. Mudah, kira-kira itu. Kalau kita tekan terus. Tapi untuk menghilangkan pandang pada alam ini, na'udzubillah. Iya. Nah, aku sudah merasakan yang dikatakan ya kita di mobil tapi tidak di mobil, kita di tempat tidur tapi kita tidak di tempat tidur. Nah inilah kalau bisa kita laksanakan, kalau bisa kita praktek baru hebat. Tapi tanpa kita sadari ini bisa mang. Seperti aku maksud aku di tempat tidur tapi tidak tempat tidur. Maksudnya apa? Seperti aku sama masalah kemarin. Aku di tempat tidur, badan aku di tempat tidur. Pikiran perasaan ternyaro. Aduh, ini cek terus ini kasus ini. Hah? Badan di tempat tidur. Nah seperti itu kita nih kalau bisa di dalam kaji ini seperti itu. Ya. Duduk di dunia, kenyataannya di dunia, tapi kita tidak di dunia. Itu tadi, kita hanya ke akhirat semata-mata. Pikiran kita kan, perasaan kita. Nah, bagaimana nak nimbulkan itu? Tidak ada mudah kan? Nah, tekan masalah muncul lewat. Hah? Kita ini banyak nengok ke belakang. Ini jadi bukan sulit. Iya. Kadang-kadang anak itu kita kira apa dewek. Tahu dewek itu memang nafsu itu besar. Jadi kita mati tadi itu indikator ini kita dewek. Kalau kita dibunuh, sulit sekian atas ya. Nah, kamu bagi saya sampai rezeki. Rezeki gitu ya. Jangan ganggu lagi. Iya. Nah, weekend kita sih. Ada weekend. Laku ini nah. Kalau anak aku nih Berry ini masih ingin aku di dalam untuk kaji ini kan berhenti gawe. Ngomong di rumah. Demi Allah demi Rasulullah kalau aku ini pernah bohong. Maka kamu anu kalau aku berhenti bergawe. Ngapa Pak? Aku nak konsentrasi di kaji. Ada tak kamu duit kira-kira dalam setahun ini? Enggak, jangan ganggu aku. Alhamdulillah didukung oleh rumah itu sama Pak. Aku masih bergawe Mam. Berhenti aku bergawe ini. Nak nuduh kaji ini yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam aku nuduh kaji sebenar-benarnya ini ternyata benar rezeki dari Allah yang ngatur. Nah ini kasar, tapi jangan dipakai, salah ternyata setelah aku tanya ke Pak Karni waktu itu.
Memang benar kata Bang Karni kan. Tapi anunya selaku kita duduk selaku hamba salah. Memang Allah yang ngatur rezeki. Bukti juga tadi kawan sekian tahun datang ke rumah telepon, ya kan? Yang rumah masih di sana malahan. Sekian tahun tak bertemu, namun biar pula lupa. Dia nyebut Pak Simon dia datang ke sini, akhirnya ketemu di sini. Minta tolong gambar ke, ini ngomong minta gambar ke gereja. Pernah cerita gambar kan? Nah, rezeki tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmad Yani yang jadi bupati sekarang di Morenim itu. Nah, aku dalam duduk kaji ini, lah sekian bulan aku udah ketemu dia, 6 bulanan lebih. Kapan betul telepon? Di mana Ji? Telepon ke sana asalnya ke rumah Lampung, ya kan? Ke rumah Kak Agus Aboy. Nah, telepon, sambung ke sini. Siapa ini? Yani Ji, kan? Bos kita mah, kan? Oh iya bos, apa bos? Apa dia gawe? Tak ada juga di rumah, pacak ke sini tak? Oh jadi kan? Pacak aja kan? Vespa waktu itu kan? Gila kesana. Kapan kesana? Ji, minta tolong. Aku itu bos. Aku ini gua ada hutang dengan aku, pinjam dengan aku lama. Sekitar setahunan, jadi cerita. Gimana bos? Di belakang rumah makan toko Yakin, rumah makan Yakin di situ. Singkat cerita dari sana. Pendek aku cerita cuman, Pak, aku disuruh dari Pak Yani, ya suruh nemui bapak. Aku jawab, oh iya, aku lupanya, jadi kan, ngapain aja kan? Singkat cerita aku tapi aku tidak kati, ini nyariin beda apa tes. Aku ada apa namanya? Cek. Mana kalau dengan cek? Ya dulu juga Pak. Pergilah aku ke telepon umum. Waktu itu belum ada api. Teleponan di simpangan itu. Bos, jangan bayar dengan cek. Mana? Oh iya sudah ada aku yang ini. Baik ramah. Sudah aku itu ke telepon lagi Mama dengan cek ini. Tolong cair lah. Nangger waktu itu KTP lagi belum aku anu. Iya kan, mana juga nyai cek ini kan? Uji bos, mana ceritanya nyai cek ini kan? Kasar be ngomong belum pernah pegang cek beri. Iya belum tahu. Bang Eksim, Bang Mandiri sekarang ini. Eksim waktu itu. Nah singkat cerita, saya telah duit itu. Duit itu 10 juta. Sampai ke kantor Diori, duduk ke duit itu. Aku nggak rokok GP sebatang, rokok dari muka bos ceritanya itu. Nah dia di bawah meja sak itu duitnya deh. Dikiratik ngitung cukup apa tidak? Rupanya tidak bisa terwin. Pas udah tanda masuk amplop. Nah itu kau uji rezeki kau. Itu buktinya, bukan apa-apa. Nah, saking nak Nudu Yani ini masih belum puas, masih pencarian. Oh itu udah susah jadi kan? Iya. Susah tadi. Sebenarnya mah dong, dua jadi kebongkar ngajak gabung. Aku udah pengalaman ngomong dulu pengalaman tuh satu tuh mana akan terok di bawah tuh nggak tahu batas jamnya mana gitu Iya. semayang gitu nah dengan tuh udah semayang begitu lah. Jadi Pak Piko kawan-kawan yang ngajak kamu tuh ditolak kan? Iya. Udah aja.
Nah, contohnya terakhir itu waktu jalan sama Yus sama Jol kan nanti rugi kita melok dia kita nak balik aja kita sebenarnya salah tanya siapa-siapa ya no sudah pokoknya cepat oke pagi ini dua pagi kapan balik jam 6 besok jam 6 pagi besok itu nih kita mati anak balik itu udah baca kendaraan yang ada luang udah ikut itu nah waktu diatur macam mana kita ramai di orang Iya. Ketergantungan uang juga. waktu terjebak ya waktu sekarang ni lah dia orang tengok kamu tengok orang balik juga nak kabur Bayang, ada tempat bayang kan? Bayang ada. Iya. Ya. Baik sudah selesai main. Nah, jadwal itu nak solat itu dia tu orang kena kaca. Baik, kamu ada solat. Ganti cerita. Siapa pipi? Jadi sebenarnya kita balik ke kaji tadi, kita mudah narik paham ini, kiat kita narik paham ini akan otomatis yang hiduplah yang berkelakuan. Artinya maksudnya di sini apa? Yang hiduplah yang berbuat. Mustahil yang mati. Ya dah. Nah, yang hidup ni yang mana? Yang hidup ni ya si Hayun. Hayun ini kan disebut sifat. Nah, sifat ini kelakuan daripada zat. Zat inilah wujud diri siapa? Diri Allah. Kalau kita sudah tarik ke sana pemahaman, sudah tidak ada keraguan lagi. Gerak ini gerak Allah. Itu. Karena mustahil yang berkelakuan, yang berbuat itu yang si mati. Jelas yang berbuat, yang berkelakuan itu yang si hidup. Yang hidup inilah yang disebut Hayun. Hayun inilah sifat. Sifat ini kelakuan. Kelakuan siapa? Kelakuan zat. Zat ini siapa? Wujud diri siapa? Diri Allah. Rahasia diri kita. Nah, ini dikatakan di dalam syir. Di dalam syir aku, kata Allah. Dalam hadis kursinya, sesungguhnya kami ciptakan anak Adam itu di dalam Adam itu, dalam rongga Adam itu ada maligai, di dalam maligai itu ada apa? Ada hati, di dalam hati ada penutup hati, di dalam penutup hati itu ada apa? Nur. Di dalam nur itu ada sir, di dalam sir itulah aku. Aku datang ke juga ada yang ini satu yang lain. Naik. Mana bayar jajak melo? Melo. Tadi apa be? Titik awal aku Benar. Benar itulah benar, nggak salah lagi. Itu tadi. Sebenarnya yang merasa sakit ini siapa? Jasad tidak sakit. Tidak, belah-belah lah tidak sakit nih.
Yang sakit yang hidup, yang merasakan sakit ini itu rasa. Nah, maka sebenarnya segala rasa ini kalau kita sudah habiskan, ya, kita cuma ada rasa Allah baik, maka rasa sakit pun hilang. Tidak ada rasa sakit. Nanti siapa di antara sahabat 4 yang kena panah? Hah? Yang minta sholat, waktu sholat minta cabut. Kenapa? Waktu dia sholat yang ada hanya rasa Allah, tidak ada rasa lain. Manis tidak ada, pahit tidak ada, senang tidak ada, sedih tidak ada, sakit tidak ada, yang ada hanya rasa Allah. Itu waktu dicabut panah ada ganti rasa, dia cuma ada rasa Allah bagi diri dia. Nah itu, menekan rasa Allah yang ada ini yang sulit. Potong kaki dan potong waktu sholat. Nah, Kaki rusuk. itu. Karena pada waktu itu dia mana ada rasa lain lagi. Itu dikatakan rasa Allah yang ada. Tuh. Nah, saya itu apa kita ini kan nggak ada apa pada kita ini kayaknya nggak tahu. Iya. Mulai kalkulasi dulu gitu. Dan begitu dia ditiupkan roh, dimasukkan roh, maka pertama sekali roh sampai di hidung sini Adam bersin. Masuk ke dalam sini, baru udah Adam hidup. Begitu hidup bisa melek, yang pertama sekali berkata, Adam inilah yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi artinya yang berkata ini siapa? Nah, sebelum dimasukkan roh ke dalam diri Adam, belum bisa baku. Sedangkan roh ini rahasia Allah di dalam. Itu rahasia. Itulah diri rahasia Allah. Tamsil. Apa nak ragu lagi? Benar juga hendak makan oleh api. Nah, pada saat banyak kita mau mati banyak cuman gitu sudah tuh kelakar oh ini sama aja gitu. Kita tinggalkan ya kan oh lagi sebelumnya itu udah kita tidak tahu itu sama aja sadar gitu oh ini mati ya banyak kita mau sudah mati kan kita tuh hening ya hening cuma dengerin napas kita main cuman kalau undang lebih yang aku tuh lebih cenderung lebih ini yang kita takut dengan waktu kemarin langsung kalau hilang pikir aja semua ini kan jalan tuh mulai terasa melayang jalan nah kalau kita terasa melayang itu mulai berpikir ya timbul gitu timbul kita kan kita kasih apa langsung ngos-ngosan apa langsung iya kasih langsung Pernah ngalamin sakit gigi itulah yang sakit apa nih itu malah kan tak ada niat ini kan tahu hilang ada be buat manggil
fokus hilang lagi, menyut lagi. Aku dulu ngajar anak yang bakal lima ya. Itu tuh ngajari dia itu jangan kata gitu aja baik. Iya. Dia tuh menginti, sakit apa tu? Datang sakit ya panas. Ini kan mau melepuh kalau sini kan. Jadi itu mungkin kali apa? Itu ya Allah itu apa sampai itu kenapa sampai hilang asuh? Iya. Hilang ke lupuk kan nanti. Iya. Yang dirasa. Iya lupuk. Itu saja kan. Tak ada situ. Sama aja kita nih, budak kecil. Terungkap, nangis, lecet dan kuliah nangis kan, pedih. Bagaimana cara menghilangkan pedih dia ini tadi? Kan kita alihkan perhatiannya, kemainan, segala macam yang disenanginya. Hilang pedih dia ini tadi. Inilah pikiran ini tadi, pikiran perasaan Mainan tadi. pikiran. Mainan pikiran. Jangan sudah jingut dia di jingut dagang. Nah, ayo, kamu bisa gini. Itu juga kita yang tua nih mah itu juga pikiran perasaan bermain. Kalau ada pikiran perasaan bermain, pikiran perasaan sudah mikir tentang sesuatu yang mau bikin kita susah, jadi susah. Iya. Otomatis. Itu masuklah itu. Allah itu menulisan begitu. Nah iya, benar. Bila kamu bersangka aku baik, benar. Bila bersangka kamu jelek, gitu. Ya. Nah inilah yang disebut hilangkan pandang pada alam itu. Hilangkan pandang pada alam. Pikiran perasaan kita tidak main. Nah, bukan main, tidak mudah. Itu. Tapi bukan mustahil. Karena barang itu kalau dilatih otomatis bisa. Itu ini cukup dalam diri kita. Cuman barang ini barang terpendam, harta terpendam. Nggak galinya itu, nggak jadinya itu yang susah. Jadi seperti kita ini kalau wong ibu bermain ilmu tenaga dalam itu, ya kan? Kita kan bermain dengan hawa perut dari dalam manusia, dari dalam pusat bermain tenaga dalam itu kan? Jadi kan? Cukup kita nih ada kalau bahasa Cina itu imdam yang panas dan dingin ada. Iya. Nah kita nih yang kita kaji ini ya yang lebih dari itu, lebih dari itu. Kasar ngomong itu induknya yang dikaji. Ini pernah belajar itu. Dulu masih SMA. Bukan belajar itu buku, ini buku. Ini buku Tai Chi. Buku Tai Chi itu bisa menghilangkan rasa, main pernapasan, menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa. Nah sekarang ini masalah itu nih, sekarang ini kita fokus ke kok itu ceritanya anu ke Allah ini. Iya. Itu lah. Ngerti. Ya kita nih
Dengan kaji ini kan sekarang kan sudah jelas yang mana sih kira model itu, yang mana yang disebut Allah ini pertama kan artinya kita sudah mengenal Allah ini kan namu yang mana yang dinamui Allah ini yang mana sebenarnya model itu ini kita sudah mengenal. Ternyata yang dinamakan Allah ini akal asma sifat zat, itulah Allah. Nah, nyatonya, zohirnya, dinyatakan kepada siapa? Pada kita. Maka aku bukan yang ngomong berapa kali, bukan yang ngomong takabur. Ini memotivasi karena kita ngaji. Aku ngomong kan tidak nyata bagi aku Allah itu kafir bagi diri aku. Asal ngomong itu dengan dasar dalil ini, dasar ilmu ini kan nyata sekarang. Sekarang kita mau ngaji. Jadi kaku beda. Iya. Masih ada merasa diri. Jadi kita jadi kaku akhirnya. Kalau sudah kita habis, kenapa basic ini berbuat terserah. Asal ngomongin nama itu nanti. Ya aku udah perlu doa. Iya, tidak nak berdoa nak ida ibarat itu. Berdoanya dia juga. Pikir, tidak berdoa kan tidak dia juga. Ya kan? Ini kalau sudah habis nih. Nah, tapi karena masih ada kita. Jadi masih itu kan kita. Mana berdoa? Ini kan ada pikiran kita kan? Namanya kan? Ada di kita. Itu nih terus yang bikin aku. Iya. Biasa doakan anak. Iya. Doakan. Nah itu riba ngomong. Itu ini kan tidak dilarang berdoa. Ya. Cuma itu tadi kalau selama ini kita berdoa tidak pakai rukun kolbi, sekarang kita sudah tahu. Ya. Kita pakai rukun kolbi itu lebih karena inilah yang disebut wasilah pada Rasulullah. Jadi yang berdoa ini yang melalui Rasulullah. Mana Rasulullah? Ini diri kita sebenarnya diri ini Rasulullah. Jadi berdoa lah. Tapi ingat selama kita berdoa ingat yang berdalam ini siapa? Itu lebih mujarab, lebih lagi, lebih makbul lagi ketimbang doa kita selama ini. Itu. Jangan dihilang, jangan salah. Itu. Karena ada di dalam mana ini sebutnya kalau di dalam nah qala fal haqqu wal haqqu aqulu diri Tuhan yang berdoa barulah dikabulkan. Diri Tuhan yang berdoa barulah dikabulkan. Kalau kita yang berdoa kita ayat ini disebut wasilah. Tanpa wasilah tidak akan bakal sampai. Benar ujung syariat itu. Karena mereka tidak paham wasilah ini tadi. Wasilah itu adalah rukun kolbi kita. Jadi kita merasa kalam ini berkalam siapa? Berkata ini bermohon siapa? Yang mengabulkan permohonan siapa? Ya dia Dewi. Nah itu. Tapi aku tuh sampai jujur ini aku ngomong. Kalau aku sholat dengan orang rumah berdoa. Tapi kalau aku tidak sholat dengan orang rumah aku tidak berdoa. Itu. Karena kita melingkupi, kita meliputi dia. Jadi kalau aku sholat dia, aku tidak berdoa. Aku begitu habis sholat, ya, langsung tafakur. Tafakurnya apa? Bukannya menjem ke mata, bukan ngilang-ngilang ke diri. Tafakur kita ini merasakan. Jadi rasa kita di sholat tadi jangan putus. Setelah selesai, ya kan? Sudah tidak ada lagi memang la ma'ududun illallah, ya, la ma'ududun yukati illallah, tiada dimiliki kecuali Allah. Tarik nafas habis tafakur. Nah, berangkat dari sejadah. Jadi yang keluar dari sejadah ini siapa? Kedua lagi. Nah itu.
Aku belum itu Ji. Oh. Belum. Taruh aku merasa gitu. Cuman kalau sehari-hari di sini bagus. Iya. Tipe yang lain-lain kan. Apa sebenarnya mah ini kuncinya, cuman kaget aja. Kaget jangan cuma apa namanya tadi. Kalau bakso Padang, jaret jo jerami. Ya, apa namanya? Tipis, setipis kulit bawang. Antara rasa dengan perasaan. Nah, itu. Di sini mau istilahnya itu awak tokek, ada ngaku kadal. ini yang tipisnya nih. Maka ada istilah di bahasa kami itu Padang itu bahasa Pak Wo itu, guru kami itu raso, pareso, dirasokan. Raso, perikso gitu nih. Rasonya diperiksa. Nah, dirasokan. Nah, raso ini kita periksa dulu. Raso pikiran kita, maksudnya perasaan kita baik, kan? Aku memang raso dunia. Nah, Tengok ke dalam. ya, yuk ke dalam, ditarik ke dalam, itu baru dirasakan. Caranya. Sholat iso. Iya. Orang aku juga loh yang di kamu. Apa dia lama dia kena alim. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Iya. Aku ni konsen ni. Di konsen ke sifat mana dia lah. Iya. Itu lah. Sama baik. Cuman kita dimajukan. Kita awali terus dulu dengan itu. Ya hayyun wa alimun ya qadirun wa cukup dalam hati tadi ngato nih. Ya, sambil berkata sambil merasakan. Iya. Nah waktu melangkah sejadah itu kan artinya apa? Kasar ngomongnya. Di sini kan habis. Jadi lagi akun kita. Jadi lagi kita. Ada lagi sifat, tidak ada lagi zat. Yang ada hanya Allah. Itulah mawujudun bihaqqi. Langkah kita masuk di situ tuh, di dalam sejadah. Inilah dikatakan bungkus diri. Inilah dikatakan berdiri sebenar diri. Benar-benar diri. Sebenar-benar berdiri. Diri yang betul. Berdiri yang betul. Ini disebut berdiri yang betul. Diri yang betul itu berarti dikasih lagi gitu. Kasih lagi gitu. Kasar ngomong itu. Itu disebut berdiri yang betul. Mana yang masuk berdiri yang betul? Bukan tegak yang betul. Ini nggak salah paham memahaminya nih. Berdiri yang betul. Diri kita yang betul gimana? Bukan mani tadi. Itu diri kita yang sebenarnya. Itu maksudnya tuh. Nah, berdiri betul belum? Nah, kalau masih belum berdiri betul, belum bungkus. Maka dikatakan takbiratul ihram. Apabila sudah berdiri betul, takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Ihram itu bungkus segalanya. Sudah tidak ada lagi yang lain kecuali Allah. Ya, dia yang berkata Allah. Baca. Nak baca apa baik? Rukun qalbi kita tetap ingat hanya kepada Allah. Karena kita mengingat Allah tadi kesadaran. Begitu sadar tadi mau jadi tadi. Apa yang kita sadari? Sifat ma'ani ini yang kita sadari. Ini kalau kita tarik lagi Fatihah itu 7 ayat. Fatihah itu sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani, sifat hati tidak boleh dari bawah dari asal sholat tanpa apa? Fatihah. Itu tidak sah sholat, tidak berdiri betul sholat. Tidak berdiri betul tadi tidak berdiri sifat mandi tadi belum berdiri betul artinya masih ada kakuan itu yang sebenarnya sholat.
Kalau bahasa guru, ya kan? Yang menyembah Allah, yang disembah Allah, itu bahasa guru. Padahal tidak maksud itu. Kalau sudah itu kita paham ya artinya, mama harusnya tidak ada yang dikasih sembah, tapi yang menyembah. Tapi Allah dia menyatakan dirinya, gitu. Menyatakan diri melalui siapa? Melalui tubuh ini. Tuh. Kasarnya ngomong, iman kan kaki diri. Iya. Baik sholat maupun di luar sholat. Maka dikatakan umum tadi, menghilangkan pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri. Asokkan pandang pada tauhid, artinya asok kita tauhid baik. Allah baik. Itu. Jadi diam. Kita buka di kita yang hasil. Kalau diberi nama jasad ini, tubuh ini diberi nama wati ulaha. Jadi wati ulaha nama tubuh itu. Kalau dikasih rasa, wati urosun namanya jasad dengan tubuh ini. Ya. Jasad ini itu tadi nyatonya Allah, maka dikatakan wati ulaha nama tubuhku, wati urosun namanya Allah. Kalau dikasih nama, kalau dikasih nama tubuh ini wati ulaha, ini di dalam ayatnya ada. Nah kalau dikasih rasa wati urosun, karena yang merasakan itu sifat. Sifat ini dikasih rasa oleh yang si zat. Maka dibaca merasakan. Tanpa zat, sifat tak bisa merasakan. Kalau pikiran kita cerdas, encer, lembak ngaji, ya dari kata-kata sifat itu adalah kelakuan zat. Di sini memang sifat itu menunjukkan kelakuan zat. Sudah nangkap lah gitu. Berarti sebenarnya yang berkelakuan ini zat. Nyatonya di sifat. Mana sifat? Ya ma'ani ini. Ma'anil ma'nawiyah ini. Jadi sifat 20 itulah kelakuan daripada zat. Nah, sifat 20 inilah yang kita tekan, yang kita rasakan. Ini yang ada pada diri kita ini. Inilah diri zat, inilah yang disebut Allah. Itulah yang kita tekan. Kesimpulannya kita menafikan diri kita. Nah, kita menafikan diri kita. Kita menafikan diri kita, jangan sampai kita menjadi Tuhan. Ya. Maksudnya itu